Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian PBJ dan Adpem, Sekretariat Daerah, akan memberikan penjelasan mengenai pelaporan realisasi fisik APBD tahun 2026 yang rutin dilakukan setiap bulannya sesuai dengan surat yang sudah kita sampaikan sebelumnya dan juga pertemuan Zoom meeting pada hari Selasa kemarin ya. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan ya terkait bagaimana sih pelaporannya. Jadi Bapak Ibu nanti di sini baik itu OPD maupun dari UPTD langsung bisa mengakses link ini ya, linktree/Barjas-Sampang. Di sini adalah aplikasi portal ya yang handle beberapa fitur ya terkait pelaporan. Ada 3 fitur. Yang pertama adalah e-simple. Di sini adalah pelaporan Bapak Ibu dilakukan, berisi kertas kerja yang dilakukan pelaporan setiap bulannya. Yang kedua di sini ada e-formulir. Jadi setelah Bapak Ibu menginput di sini pelaporan, kan keluar nanti realisasi prosentasenya. Nanti Bapak Ibu sampaikan di berita acara fisik di sini. Di situ Bapak Ibu nanti akan ditampilkan format berita acara sesuai dengan surat yang sudah kita kirim. Jadi di situ nanti berisi persentase realisasi fisik capaiannya berapa per bulannya. Nah, yang kedua akan berisi beberapa permasalahan apa yang dihadapi Bapak Ibu ketika melakukan pelaporan ataupun melakukan capaian realisasi fisik tersebut. Jadi ketika melaksanakan kegiatan itu apakah ada hambatan, apakah ada permasalahan, dan bagaimana solusinya nanti bisa Bapak Ibu tuangkan di berita acara fisik di sini. Nah, yang ketiga di sini jikalau ada pergantian personil atau penambahan personil terkait pelaporan pada kertas kerja ini, Bapak Ibu bisa melakukan penginputan di menu petugas realisasi fisik di sini. Oke. Kita mulai dari yang aplikasi yang pertama yaitu e-simple di sini. Di sini kalau Bapak Ibu buka akan diarahkan pada lembar kertas kerja pelaporan. Nah, di sini ditampilkan tabel ya. Di sini Bapak Ibu langsung mencari di mana OPD-nya, sheet OPD-nya ya, atau PTD-nya. Sudah saya kelompokkan di sini berdasarkan warna. Untuk yang kuning di sini ada yang dinas, untuk yang ungu di sini badan dan sekretariat serta inspektorat ya. Dan untuk yang warna biru muda di sini kelompok kecamatan, yang hijau kelompok kelurahan, untuk yang warna oranye kelompok UPTD puskesmas seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu ketemu dinasnya, langsung diklik saja karena di sini saya akan contohkan inputan untuk yang bagian Barjas ya. Oke. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada banyak kolom ya di sini, dari kolom nomor sampai dengan terakhir kolom tertimbang. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah melakukan penyesuaian di sini ya. Penyesuaian di kolom urean, kolom volume serta kolom satuan harga satuan. Nah, penyesuaian di kolom ini yang saya highlight ini ya, Bapak Ibu ambil dari DPA ya, dari DPA Bapak Ibu. Jadi ini bukan format, bukan isi yang absolut ya, atau isi yang menjadi standar, bukan. Ini saya ambil dari DPA di bagian Barjas. Hal yang sama juga dilakukan di semuanya ya, karena semua template ini sama, isinya adalah saya duplikat ya. Maka dari itu kenapa kok sama semuanya? Bukan berarti di sini harus seperti ini Bapak Ibu ya. Tetap disesuaikan dengan di kertas kerjanya atau di DPA-nya. Saya contohkan di sini. Oke. Kebetulan di sekretariat daerah itu hanya ada satu program, dan bagian pengadaan barang dan jasa itu hanya ada satu program, yaitu program pembangunan. Di sini ya. Kegiatannya adalah ada 3 kegiatan di sini yang warna biru ya, kegiatan. Ada 3 kegiatan Bapak Ibu di sini. Ada 4, maaf ya. Ada 4 kegiatan, dan juga setiap kegiatan itu ada subkegiatan. Di bawah subkegiatan sini ada namanya belanja. Di bawah belanja di sini ada ureannya. Contoh di bagian belanja alat kantor, belanja alat bahan untuk komputer, di sini ada belanja tinta,
sebanyak 12 buah ya, ada 6 buah yang warna, 6 buah warna, 6 buah yang hitam, seperti itu. Nah, kalau dibuka Bapak Ibu DPA nya itu seperti ini. Mohon maaf, ini punya ya. Oke, saya buka dulu. Nah, ini adalah DPA dari bagian Barjas ya. Bapak Ibu semuanya, bagi OPD maupun di UPTD seharusnya memiliki format DPA yang sama. Hanya saja mungkin kalau di Puskesmas UPTD itu gelondongan ya. Nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang untuk OPD maupun kecamatan harusnya sama ya. Oke. Ini contoh di DPA sini ada kegiatan. Nah, ini program dulu ya dari atas ya. Dari atas ini adalah mana program. Oke, ini program pembangunan. Nah, di sini sama juga program pembangunan ya. Di sini kegiatan pengelolaan barang dan jasa. Oke, karena ini pembangunan ini ya, di bawah, di paling bawah sini kegiatannya A. Kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, itu di sini. Untuk subkegiatan di sini pengolahan pengadaan barang dan jasa juga sama. Oke, ini. Nah, untuk warna hijau di sini adalah belanja, rekening belanja yang paling akhir. Apa maksudnya? Nah, contoh ini ya. Di subkegiatan pengelolaan barang dan jasa ini ada belanja bahan bakar pelumas. Oke. Langsung saja ambil yang di sini. Rekening paling akhir sini ya. Kan ini ada tingkatannya, ada jenjangnya ya. Ada 5, 51, 52. Ini tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis. Langsung pada ini, rekening yang level paling bawah. Belanja bahan puskesmas ini dikopas saja, dikopi, paste di sini. Oke. Nah, setelah itu di sini yang putih ini adalah uraian pekerjaannya. Nah, ini ya. Belanja BBM. Nah, di sini. Tulis di sini. Begitu juga dengan nilainya. Di sini ya. 227 satuannya liter, sama dengan DPA. 227 satuannya liter. Harga satuannya sekian. Nah, ini ya. Jika Bapak Ibu sampai tulisan di sini, otomatis nanti di sini ya akan menjumlahkan di kegiatan maupun di subkegiatan seperti itu. Contoh saya tulis di sini, misalkan ini 10 ya. Nah, otomatis di sini merubah jumlahnya di atasnya. Jadi untuk kolom subkegiatan ini merupakan jumlah dari belanja, kumpulan belanja ini ya. Kumpulan belanja ini merupakan jumlah akumulasi dari beberapa uraian pekerjaan. Oke, saya contohkan sekali lagi. Di sini ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor ATK seperti itu. Yang ini ya, nomor 2 ini itu. Nah, ini rekening yang ini ya, dikopas, taruh di sini, dikasih highlight warna hijau Bapak Ibu ya, untuk menandakan, membedakan dengan ini belanja atau uraiannya. Lah, untuk uraiannya ditaruh di bawahnya belanja di sini ya. Ada apa aja di sini? Ada pena, ada map dan speknya ya. Ditulis di sini, dikopas saja Bapak Ibu. Untuk volume juga sama. Ini yang menjadi target Bapak Ibu ya, target dalam setahun. Sama dengan di DPA ya di sini. Satuannya juga sama di sini. Nah, ini juga harga satuan juga sama. Ini ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Setelah Bapak Ibu lakukan untuk yang lain juga sama ya. Kegiatan lain juga sama. Jika Bapak Ibu di sini ingin menambah, tinggal tambahkan baris saja seperti itu. Contoh, jika masih ada yang kurang, karena di OPD itu ada program lebih dari satu ya. Karena di bagian ini adalah cuma satu, maka saya contohkan satu. Kalau mau nambah program Bapak Ibu, cara cepatnya klik di bagian nomor sini, klik bagian nomor sini ya. Nah, setelah itu di blok ya, sampai sini klik kanan, insert row below seperti ini.
Bapak Ibu, jangan sampai ketika menginsert itu menindih yang ini Bu ya. Bapak Ibu ya. Jangan sampai menindih yang ini, yang biru ini, karena biru ini merupakan total akhir. Ya. Klik di sini. Oke, saya lanjut tadi ya. Oke, saya lanjut. Oke, tadi kan insert ya, insert baris ya. Nah, akan nambah di sini barisnya. Bapak Ibu, saya sampaikan lagi Bapak Ibu ya. Untuk yang saya highlight warna biru ini jangan sampai tertindih ya, karena ini merupakan kolom akumulasi ya. Nantinya akan kami tarik datanya seperti itu. Nah, ini kan sudah ketambahan ya. Di sini Bapak Ibu tinggal kopas saja di sini. Contoh kopas sampai ini aja. Kopas sampai tarik di sini. Scroll lagi ke bawah. Nah, klik di sini. Paste atau Ctrl V. Nah, di sini Bapak Ibu, rumusnya pastikan setelah mengcopy paste, pastikan apakah sudah nyambung, apakah sudah benar rumusnya. Contoh untuk program di sini rumusnya adalah akumulasi dari beberapa sub kegiatan. Ya, saya perlihatkan di sini. Program akumulasi dari kegiatan ini ditambah kegiatan ini ditambah dengan kegiatan ini. Ya, dan seterusnya. Sedangkan untuk kegiatan akumulasi dari beberapa sub kegiatan di bawahnya. Ya, contoh kalau kegiatan kebetulan untuk pelaksanaan administrasi pembangunan ini hanya ada satu sub kegiatan. Jadi rumusnya hanya seperti ini, ya. Tapi jika Bapak Ibu ada lebih dari satu sub kegiatan, tinggal ditambahkan saja, ditambah sub kegiatan yang mana gitu. Seperti itu ya, tambahkan. Sama halnya jika dengan rumus di dalam sub kegiatan ini, rumusnya adalah akumulasi dari beberapa belanja J15 ya. Jadi untuk sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan ini, akumulasi dari belanja alat bahan komputer, belanja bahan makanan, belanja pelajaran dinas biasa, dan seterusnya. Seperti ini ya. Nah, sama halnya juga yang bawah. Seperti itu. Nah, asumsikan ini sudah selesai Bapak Ibu ya, hanya ada 2 program ya. Maka nanti di paling bawah sini, di volume ini tambahkan, ditambah program. Ini kan program yang pertama tadi ya, tambah program yang kedua seperti ini. Sama halnya juga yang ini, harga satuan ini merupakan akumulasi dari program juga. Bapak Ibu sebenarnya cukup ditambahkan di sini ya, nanti tinggal ditarik saja, ditarik seperti ini, seret ya, sampai sini. Dia akan mengakumulasi sendiri nantinya, seperti itu ya. Pokoknya kata kuncinya adalah di sini adalah akumulasi dari program-program yang sudah dituliskan, seperti itu ya. Oke, saya coba ke yang lain ya. Ini untuk OPTD seperti itu ya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa langsung, ini otomatis ya, bobot ini otomatis ya, udah rumus ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Jika memang menambah program, sesuaikan juga rumusnya, dicek ya. Jangan sampai ada yang error. Nah, kita lanjut ke tabel atau kolom yang warna kuning. Di sini berisi realisasi. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal diinput saja realisasinya di bulan, setiap bulannya ya. Ini realisasi bulan ke N, artinya apa? Bulan pada saat dilaporkan. Misalkan sekarang adalah bulan Maret ya. Saat video ini dibuat adalah bulan Maret. Maka Bapak Ibu di sini menginputkan realisasi setiap belanja di sini ya, sesuai dengan jumlahnya. Contoh di sini untuk tinta warna hitam di Barjas atau di bagian saya itu belum melakukan pembelian, maka saya tulis 0. Di bulan Februari juga sama, belum melakukan pembelian, diisi 0, belum ada realisasi. Kebetulan sampai dengan bulan Maret juga belum ada realisasi. Nah,
Di sini fisiknya Bu ya, bukan keuangan ya. Jadi Bapak Ibu, di sini adalah fisik bukan keuangan. Yang ditulis adalah realisasi dalam bentuk volumenya. Nah, saya contohkan yang lain di sini untuk Perjadin. Untuk Perjadin di sini Bapak Ibu, dituliskan apakah sudah ada yang berangkat atau sudah ada yang selesai berangkat seperti itu ya. Ini saya contohkan di sini untuk belanja perjalanan dinas biasa pada aspek biaya. Di sini kan biaya penginapan perjalanan dinas ya. Di sini adalah volumenya 2, satunya orang kali. Artinya apa? Bahwasanya di aspek biaya ini sudah ada 2 orang yang dibiayai maksimal dalam setahun. Nah, dalam bulan Januari sampai dengan Maret ini belum ada. Maka saya tulis 0. Sama halnya dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, saya contohkan di sini untuk yang ATK juga sama. ATK kebetulan juga sampai dengan video ini dibuat, di bagian saya masih belum melakukan realisasi karena masih ada sisa di tahun sebelumnya. Maka di sini saya tulis 0 semuanya. Bapak Ibu, jika tidak ada realisasi maka ditulis 0, jangan dikosongi ya, diisi nilai 0 seperti itu. Selanjutnya di sini ada biaya perjalanan dinas biasa. Ini pada kegiatan yang lain ya. Nah, ini contoh sudah ada yang terrealisasi. Di bagian saya dari target tahun ini ada 6 ya. 6 orang yang berangkat ke Jakarta. Di bulan Februari sudah ada realisasi sebanyak 3 orang yang berangkat. Dibuktikan nantinya dengan adanya laporan perjalanan dinas atau minimal SPT Bapak Ibu ya. Jadi indikatornya sudah terrealisasi atau belum itu adalah SPT ataupun adanya laporan. Kalau untuk belanja operasional atau belanja pengadaan barang dan jasa, belanja modal, nah ataupun belanja yang lain ya, terutama di belanja pengadaan barang dan jasa, itu indikatornya sudah terrealisasi atau belum itu dari adanya BAST atau surat perintah pengiriman seperti itu. Contoh untuk kertas di sini ya, biasanya kertas itu kan setahun ya, setahun pengadaan. Nah, untuk realisasinya biasanya kan per pesanan ada 50 rim setahun. Setiap di bulan, misalkan saya contohkan ya, di bulan Maret ini kami membeli kertas sebanyak 10 rim. Nah, 10 rim ini sudah ada surat perintah pengirimannya. Kami sudah terima barangnya dan juga sudah melakukan pengiriman SPP ke penyedia sebelumnya ya. Jadi sebelum pengadaan itu kan ada tahapannya ya, ada tahap pemilihan. Setelah pemilihan itu tahap kontrak jadi kita mengirim surat perintah pengiriman kepada penyedia. Saya mau membeli kertas. Nah, setelah itu kertas sudah diterima oleh kita, maka di sini kita tulis, misalnya kita sudah menerima 10 ya, di bulan Maret ini kita tulis 10 seperti itu. Nah, selesai. Oke. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, goalnya adalah di nilai tertimbang ini. Nah, nilai tertimbang ini tidak perlu Bapak Ibu bingungkan karena ini sudah otomatis rumus. Asalkan dengan asumsi di sini rumusnya sudah benar ya. Pengisian data di sini sudah benar di sebelah sini ya. Dari volume sampai dengan realisasi sudah benar. Otomatis rumus yang ada di sini nilainya tidak akan salah. Seperti itu. Nilai tertimbang ini merupakan nilai bobot ya. Istilah bobot standar karena di sini ada banyak sekali aspek pekerjaan yang satuannya berbeda ya. Dan juga harga satuannya berbeda juga. Untuk menyeragamkan itu, maka dibuatlah sebuah bobot nilai yang standar seperti itu, agar bisa disamakan. Karena di sini juga beda satuan ya, seperti itu. Nah, nanti akan muncul di bawah sini nilai realisasi fisiknya sampai dengan bulan Maret itu sekian 5%. Ini satunya persen Bapak Ibu ya. Kalau dilihat sini, oke. Ini merupakan penjumlahan, kalau diklik ya, merupakan kolom AD12. Kita cek AD12 itu yang ini. AD12 ini dari mana? Nah, penjumlahan dari ini ditambah ini
ya. Penjumlahan dari dari kegiatan ya. Ya, dari kegiatan ini ditambah dengan ini ditambah dengan kegiatan di bawahnya di sini dan seterusnya. Kegiatan ini juga sama. Dia merupakan akumulasi dari beberapa subkegiatan. Karena ini hanya ada satu subkegiatan, maka di sini hanya ada satu. Namun jika ada lebih dari satu subkegiatan, ditambahkan di sini subkegiatannya apa dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, untuk subkegiatan di sini akumulasi dari beberapa belanja di sini ya. Seperti itu. Nah, ditambahkan di sini. Ya. Tambahkan lagi sini, tambahkan lagi. Nah, oke, itu. Nah, sampai ke bawah sini ya. Ini juga sama, ini juga sama. Sebenarnya ini juga merupakan akumulasi ya dari subkegiatan. Nah, ini ditambah dengan ini. Ini saya contohkan ya, tadi saya hapus biar lebih memahami. Seperti itu. Ini kalau belanja ini juga merupakan akumulasi dari uraian pekerjaan di bawahnya. Ya. Nah, contoh ini. Akumulasi dari semua di sini, yang ada di sini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kalau dicek nah kayak gini ya. Ada rumus yang salah seperti ini, berarti nggak perlu khawatir, kemungkinan nilainya masih kosong. Di sini ada yang kosong ya, karena di sini ada error ini ya, karena di sini ada pembagian yang sifatnya nilai kosong. N95 di sini kosong ya. Nah, ini kosong. Kalau saya isi nilai di sini pasti dia nggak akan error seperti itu. Nah, ini karena ada pembagian yang nol seperti itu ya intinya ya. Gak usah khawatir, nanti kalau misalkan bingung kan kita bantu cek ya seperti itu. Nah, ini juga sama, masih kosong seperti itu. Nah, oke. Dan seterusnya ya. Nanti nilai ini akan langsung terkoneksi dengan sheet yang ada di tabel Monev ini ya, di sini. Nah, di sini kebetulan di Bajas ini adalah nilai dari yang ada di sheet yang tadi yang biru nih ya, hasil sementara ya. Nanti hasil sementara ini setiap bulannya kita akan mintakan surat untuk pelaporan dan juga penguploadan berita acara, dan baru kita akan catatkan di sini ya. Nanti akan terlihat di sini OPD mana yang realisasinya masih rendah, belum mengisi atau sudah mengisi seperti itu. Oke, itu tadi merupakan singkat ya dari saya. Saya contohkan setelah ini untuk yang realisasi di puskesmas ya. Kebetulan ini ada kawan kita dari puskesmas, itu saya mintakan DPA, dan ini di breakdown ya, DPA nya sudah di breakdown seperti ini, jadi lebih mudah nantinya ketika melakukan penginputan di aplikasi e-simple seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan dari puskesmas Camplong ya. Nah, di sini sudah dikelompokkan masing-masing sheet ini adalah masing-masing subkegiatan seperti itu. Subkegiatan UKBM, kegiatan ini, subkegiatan imunisasi ibu dan anak seperti ini. Nah, jika seperti ini Bapak Ibu lebih mudah melakukan penginputan di kertas kerja. Nah, strukturnya sama seperti yang DPA dari OPD tadi, seperti itu ya. Puskesmas, ini puskesmas terpantau masih proses input sepertinya, jadi masih belum terlihat. Oke. Nah, di sini nanti disesuaikan ya. Sama halnya juga tadi, ini program diisi juga dengan programnya ya di sini. Program. Oke, program di sini ini ya. Dikopas di sini. Oke. Kegiatan juga sama, ini dikopas di sini. Subkegiatan juga sama, ini dari sini. Dari sini subkegiatannya.
dan seterusnya. Belanja pun juga sama, belanja dari yang sini ya, di kopas. Kalau di yang hijau sini, yang di bawah ini putihnya adalah ureanya. Nah, ini dan seterusnya, disesuaikan rumusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup itu ya. Dan terakhir ini untuk formulir, jika sudah mengisi di sini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu klik di sini untuk mengunggah formulirnya. Nah, diisi namanya, ini SKP di mana, ini resi fisik bulan apa. Kalau sekarang bulan Maret berarti resi fisiknya di bulan Februari atau Januari ya. Kan di surat kita minta Januari dan Februari, berarti 1 Januari dulu. Berapa capaiannya bisa dilihat di kertas kerja tadi. Misal di sini capaiannya ya, capaiannya apa di sini tadi, ini 0 masihan ya. Untuk yang bagian barjas di sini capaiannya 5% ya. Ini contohnya 5% ya Bapak Ibu ya. 5% tadi mana lagi? Oke. Nah, tulis di sini 5%. Jangan lupa persennya Bapak Ibu ya. 5%. Capaian keuangannya berapa? Apakah bisa dicek nantinya? Bisa dicek di SIPD atau di LRA. Bisa dicek sampai dengan bulan Maret sampai dengan bulan Januari itu berapa realisasinya. Nah, sekian ya. Di sini Bapak Ibu nanti unggah berita acaranya. Format sudah saya kirim di Sri Kandi ya Bapak Ibu ya, di format yang ada. Seperti itu. Oke, setelah ini BA petugasnya di sini kalau misalnya ada pergantian atau penambahan bisa klik di sini didaftarkan dulu. Ya, klik lagi di sini emailnya, nama lengkap, NIP, jika PNS, jika non ASN dikasih strip saja ya, gitu. Tapi sekarang kan sudah ASN semua ya. Jadi diisi semua NIP-nya. Di sini satkernya. Nah, di sini surat tugasnya. Untuk contoh surat tugas dan juga contoh format berita acara nantinya akan saya juga sampaikan di sini ya. Saya update juga di formnya. Di form sini nanti akan saya update untuk berita acaranya, linknya ya, link downloadnya ya di bawah sini nanti untuk lebih memudahkan. Mungkin cukup sekian panduan dari saya, semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pelaporan pengisian relasi fisik PBD tahun 2026. Jadi sekedar informasi bahwasanya fisik ini merupakan bukan pekerjaan konstruksi ya. Jadi fisik ini merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan belanja yang itu indikatornya dapat diketahui melalui adanya laporan, berita acara atau apapun itu sebelum adanya SPJ. Jadi kalau SPJ belum jadi, tak masalah, laporkan saja realisasinya karena kita acuannya adalah kegiatan yang dilakukan sudah terlaksana. Nah, sudah terlaksana secara fisik seperti itu ya. Jadi indikatornya adanya surat perintah pengiriman atau adanya kontrak lah, atau adanya berita acara BAST seperti itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan penginputan di aplikasi eSimple seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan dari Puskesmas Camplong ya. Nah, di sini sudah dikelompokkan masing-masing sheet ini adalah masing-masing sub kegiatan seperti itu. Sub kegiatan UKBM, sub kegiatan ini, sub kegiatan imunisasi ibu dan anak seperti ini. Nah, jika seperti ini Bapak Ibu lebih mudah melakukan penginputan di kertas kerja. Nah, strukturnya sama seperti yang DPA dari OPD tadi seperti itu ya. Puskesmas, ini puskesmas terpantau masih proses input sepertinya, jadi masih belum terlihat. Oke, nah di sini nanti disesuaikan ya, sama halnya juga tadi ini program diisi juga dengan programnya ya. Di sini program, oke, program di sini ini ya, dikopas di sini. Oke, kegiatan juga sama, ini dikopas di sini. Sub kegiatan juga sama, ini dari sini, sub kegiatannya dan seterusnya. Belanja pun juga sama, belanja dari yang sini ya, dikopas. Kalau di yang hijau sini, yang di bawah ini putihnya adalah ureanya. Nah, ini dan seterusnya, disesuaikan rumusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup itu ya. Dan terakhir ini untuk formulir,
jika sudah mengisi di sini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu klik di sini untuk mengunggah formulirnya. Nah, diisi namanya, ini SKP di mana, ini resi fisik bulan apa. Kalau sekarang bulan Maret berarti resi fisiknya di bulan Februari atau Januari ya. Kan di surat kita minta Januari dan Februari, berarti 11 Januari dulu. Berapa capaiannya bisa dilihat di tas kerja tadi. Misal di sini capaiannya ya, capaiannya apa? Di sini tadi ini 0 masihan ya. Untuk yang bagian barjas di sini capaiannya 5% ya. Ini contohnya 5% ya Bapak Ibu ya. 5% tadi mana lagi? Oke. Nah, terus di sini 5%. Jangan lupa persennya Bapak Ibu ya. 5%. Capaian keuangannya berapa? Apakah bisa dicek nantinya? Bisa dicek di SIPD atau di LRA. Bisa dicek sampai dengan bulan Maret sampai dengan bulan Januari itu berapa realisasinya. Nah, sekian ya. Di sini Bapak Ibu nanti unggah berita acaranya. Format sudah saya kirim di Sri Kandi ya Bapak Ibu ya, di format yang ada. Seperti itu. Oke, setelah ini BA petugasnya di sini kalau misalnya ada pergantian atau penambahan bisa klik di sini didaftarkan dulu. Ya, klik lagi di sini emailnya, nama lengkap, NIP, jika PNS, jika non ASN dikasih strip saja ya gitu. Tapi sekarang kan sudah ASN semua ya, jadi diisi semua NIP-nya. Di sini satkernya, nah, di sini surat tugasnya. Untuk contoh surat tugas dan juga contoh format berita acara nantinya akan saya juga sampaikan di sini ya. Saya update juga di formnya. Di form sini nanti akan saya update untuk berita acaranya, linknya ya, link downloadnya ya di bawah sini nanti untuk lebih memudahkan. Mungkin cukup sekian panduan dari saya, semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pelaporan pengisian relasi fisik PBD tahun 2026. Jadi sekedar informasi bahwasanya fisik ini merupakan bukan pekerjaan konstruksi ya. Jadi fisik ini merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan belanja yang itu indikatornya dapat diketahui melalui adanya laporan, berita acara atau apapun itu sebelum adanya SPJ. Jadi kalau SPJ belum jadi, tak masalah, laporkan saja realisasinya karena kita acuannya adalah kegiatan yang dilakukan sudah terlaksana. Nah, sudah terlaksana secara fisik seperti itu ya. Jadi indikatornya adanya surat perintah pengiriman atau adanya kontrak lah atau adanya berita acara PAST seperti itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.